Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Nahdien Nusantara yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kita sekarang berada di Pantai Bom Tuban, jogging di pagi hari. Ini pintu gerbang masuk di Pantai Bom Tuban. Sahabat Nahdien Nusantara, di pintu gerbang masuk ada relief sejarah. Di kanan kiri pintu gerbang masuk Pantai Bom ini ada relief yang menggambarkan pasukan Ronggolawe ketika akan menghadang penyerbuan dari Majapahit. Ini menggambarkan Ronggolawe diangkat menjadi Adipati Tuban oleh Sang Ramawijaya, Raja Majapahit yang pertama. Di sebelah timur pintu gerbang, yakni pintu masuk sebelah kiri pintu gerbang, ada relief yang berukuran cukup besar. Ini menggambarkan pasukan Tartar dari Tiongkok, dari Cina, mendarat di Tuban yang siap menyerbu Jayakatwang di Kediri. Nah, ini diorama pintu masuk di sebelah kiri atau sebelah timur. Oke, kita memasuki pintu gerbang. Ini ada loket karcis. Biasanya bayar di sini kalau siang, kalau pagi. Nah, ini kita masuk ke dalam. Dari mana? Dari sini aja Tuban. Ya? Tuban kota. Enggak, Tuban kota mana? Kota itu 20 kecamatan loh. Tuban itu berapa? Ronggomoyo. Terus tujuan Bapak? Ya, mengeksplor Pantai Bom di YouTube, channel YouTube kan. Dari mana Bapak? Dari Nahdien Nusantara. Channel YouTube Nahdien Nusantara. Di YouTube Nahdien Nusantara. Ya, Bapak petugas Pak ya? Ya. Oke Pak, ini saya mengeksplor ini. Ya. Kartu nama Bapak? Nama Bapak mana? KTP? Identitas Bapak? Sebentar. Oke, setelah pembayaran di loket oleh Bapak petugas, ini sedikit kami minta keterangan dari Bapak petugas loket ini Pak ya. Bapak namanya siapa Pak? Saya Pak Jujut Eko Prasetyo. Pak Jujut Eko Prasetyo, petugas jaga di pintu loket Pak ya? Wisata Pantai Bom. Oke. Bapak, ini jaraknya sini sampai ujung paling utara berapa kilometer Pak kira-kira Pak? 1,2.
1,2 kilometer. Oke. Objeknya apa aja Pak kira-kira di Di sini utara sana? di sini objeknya pemandangan, Pemandangan, kemudian panorama pantai. pantai ya. Apalagi di pagi hari ini memang suasananya sangat sejuk udaranya dan Oke. menyongsong munculnya matahari terbit dari Matahari. timur. Kalau Itu pagi sering dipakai jogging Pak ya? eh, kalau pagi banyak yang jogging-jogging itu dari beberapa non pribumi dan Oh pribumi gitu. sendiri. Oh iya. Kebetulan dari banyak nelayan memang berangkatnya lebih pagi. Oh gitu. Nelayan Pak ya? Nelayan. Oh, mulai berangkat dari Pantai Bom sini Pak ya? Iya. Oh, ada kisah latar belakang terjadinya bom ini. Kira-kira bom ini ada itu mulai berapa tahun yang lalu, Pak? Berapa abad yang lalu atau kira-kira kurang lebih itu, Pak? Eh, kalau wisata Pantai Bom ini pada waktu dulu masih dikuasai oleh Syah Bandar, ya, Iya. oleh pelabuhan dulu. Ini Bom ini merupakan pelabuhan terbesar se Asia Tenggara. Oh, pelabuhan, Pak ya? Iya, pelabuhan terbesar se Asia Tenggara. Oh, iya. Kemudian alhamdulillah dengan adanya 10 tahun yang lalu dipimpin oleh Ibu Heni Relawati, ibunya Bupati yang sekarang, yaitu ibunya Mas Lendra, untuk meminta bahwa Syah Bandar ini diminta akan dimiliki oleh pemerintah. Alhamdulillah dari pihak Jakarta mengizinkan merekom ke Syah Bandar Gresik, kemudian Gresik memberi rekom dan kemudian alhamdulillah sekarang sudah sertifikat milik pemerintah Kabupaten Tuban. Tuban, Pak ya. Oh, dulunya ini bandar besar, Pak ya? Iya, karena dulunya pelabuhan yang terbesar se Asia itu karena pada waktu itu zaman Mojopahit cukong-cukong itu merangkatkan rempah-rempah hasil pribumi Tuban. Hasil bumi Tuban itu dibawa ke luar Jawa, bahkan ke luar negeri mungkin, itu melalui kapal besar-besar yang berlabuhnya di ujung sana. Berarti terus apa ini dibruk batu-batu menjadi sebuah jalan yang cukup lebar sampai ke sana ini kira-kira zaman kerajaan apa Ini gini, zaman gimana? ini baru saja. Ini pemerintahan Bu Heni, yaitu 2000 sekitar 2001 Ya, itu memang sudah diuruk ke sana. diuruk ke sana. Ini kan dulunya hancur itu. Oh gitu ya. Hancur ya. Dulunya sudah ada, Sudah ada. tapi zaman Bu Heni Kemudian sama Bu Heni setelah disertifikatkan milik pemerintah, alhamdulillah dibangun. ini dibangun wisata Pantai Bom ini. Nggak, dulunya Pak, awalnya ada hurukan ke sana, ke utara sana, itu kira-kira zaman kerajaan, Pak. Itu sejak zaman kerajaan Mojopahit sudah ada Oh gitu ya. pelabuhan itu tadi dinamakan Bandar pelabuhan, tadi ya. pelabuhan terbesar se Asia Tenggara, Asia Tenggara sini. karena sudah ada bom sampai ke sana, ke ujung sana, jaraknya 1,2 kilo 200 meter. Ya, nah kemudian Iya. namun dengan adanya anggaran dari pelabuhan itu kemungkinan besar terlambat, akhirnya sama pemerintah kemudian diambil alih dan alhamdulillah sudah hak milik pemerintah dan Ya. kemudian anggarannya full dari pemerintah. Jadi ini kemudian dibangunlah sebuah wisata dan diperbaiki jalan sampai menuju ke ujung sana. Iya, iya. Terus ini dibikin tempat wisata, Pak ya. Iya. Terus income-nya lumayan juga, Pak, di pemerintah untuk setelah di destinasi. Sebelum corona memang lumayan gitu bagus ya. pemasukan Kena ke corona gitu ya. daerah. Namun sekarang begitu setelah ada corona dan setelah ada corona pun itu turun gratis, apalagi gitu, Pak ya. ya, jadi tidak begitu seperti dulu. Jadi
pengunjung stabil. Stabil ya. Oh, ditarik ke belakang, Pak. Itu ada relief lukisan pasukan Tartar, Pak ya, itu. Mongol, Pak ya. Di sebelah timur tadi. Itu memang dulu anunya di sini, Pak ya. Ya, Dulu berlabuhnya di sini. Pasukan Tartar Mongolia. pasukan Tartar itu dulunya di Glondong sana. Ini kan hanya relief untuk menunjukkan kepada warga masyarakat Oh, Kabupaten gitu ya. Tuban dan mungkin pengunjung dari luar kota Tuban juga. Bahkan ini ada relief Mbah Sunan Bonang. Oh, gitu ya. eh, Ujung sana, mulai Pak ya. dari Oh ya. apa itu pertemuan sampai membentuk Wali Sunan Kalijaga itu, Jaga ya. Branda Lokajaya itu, itu dirilis di sini. Nah, alhamdulillah memang ditunjukkan kepada masyarakat Kabupaten Tuban, bahkan dari luar kota Tuban pun biar tahu sejarah Kabupaten Tuban. Dan kebetulan di sumur ini juga ada sejarah. Sumur yang mana, Pak? Nah, sumur dua-duanya itu kan juga sumur. Itu Oh, ada gitu. sejarah yang ditulis oleh beliaunya Mbah Sunan Bonang, yang ditulis oleh Bu Heni Relawati Oh, pada gitu. waktu itu, dan diresmikannya, dan itu ada beberapa petikan sejarah. Nah, kalau Bapak ingin biar paham, monggo Bapak untuk membacanya. Di Sampai, mana, Pak? nah, itu ada tulisan, itu sejarah, itu juga ada sejarah. Oh, Cuma, iya. nah, itu juga ada sejarahnya sumur itu, dan itu juga ada sejarahnya. Oh, jadi ini sumur, Pak ya dulu? Iya, itu. Memang itu sumur, tapi dulunya dari belik. Oh, gitu ya. Belik. Oh, oke. Ya. Oke, Pak, saya Oke. akan mengeksplor ke sana dan lain-lain. Tapi saya Oh ya, pesan iya. hati-hati. Saya pesan agar bagaimana untuk wisata Pantai Bum ini bisa kedepannya bisa maju. Oh iya, dan iya. bisa dikunjungi banyak pengunjung dari wisatawan. masyarakat Kota Tuban terutama, Iya, bahkan iya. dari luar Kota Tuban pun bisa semangat untuk berkunjung Oke, di wisata Pak ya. Pantai Bum. Dan saya terima kasih kepada Iya. Bapak Iya. bisa membantu Iya. untuk mengenalkan Iya. wisata Pantai Bum. Oke, Terima Pak ya. kasih. Makasih, Selamat Pak ya. pagi. Nggih, Oke, Pak ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah wawancara kepada petugas. Ini kita tampak dari belakang, yakni pintu gerbang mulai pembayaran loket. Ini yang tadi dijelaskan, dulunya sumur. Ini transportasi untuk anak-anak ini yang berwisata di dalam Pantai Bum. Nah, ini ada semacam ini para nelayan menambatkan perahu-perahunya di sekitar Pantai Bum. Oke, ini ada tulisan sejarah dari seputar Pantai Bum. Nah, ini bisa berkunjung di sini. Oke, non jauh di sana mentari pagi sudah menyinar ke bumi. Ini juga transportasi yang berupa kereta.
kecil. Nah, itu sumur yang berada di sebelah timur. Non jauh di sana mentari pagi mulai membagi sinarnya. Ini diaroma yang diceritakan oleh Bapak petugas tadi, ya ini seputar kisah kebanggaan orang Tuban, yakni kisah Kanjeng Sunan Bonang ketika berdakwah di bumi Ronggolawe, bumi Tuban, bumi para wali. Ini menggambarkan para wali sedang bermusyawarah. Dinding ini terdapat di belakang kantor loket atau pintu gerbang masuk. Nah, relief ini menggambarkan Kanjeng Sunan Bonang mengajar para santrinya, mengajar atau berdakwah dengan irama musik bonang, yakni musik khas Jawa, alat musik khas Jawa. Ini sepertinya relief ini menggambarkan seakan-akan Kanjeng Sunan Bonang mengutus Sunan Kalijaga untuk beriadah, bertapa dengan menjaga tongkatnya Kanjeng Sunan Bonang. Ini relief ini seakan menggambarkan ketika Kanjeng Sunan Bonang dibegal atau dirampok oleh Sunan Kalijaga. Kemudian ditunjukkan buah kolang-kaling yang akhirnya menjadi emas. Ini yang paling ujung barat menggambarkan berandal Lokawijaya, yakni ketika Kanjeng Sunan Bonang masih muda suka merampok atau membegal. Itu lambang-lambang, macam sanepan istilah Jawa. Oke, kita langsung menuju ke ujung utara, di mana berkepanjangan 1,2 km. Ini semacam peta wisata Pantai Bum. Ini masyarakat berjogging ria di Pantai Bum. Kita telusuri menuju ke ujung utara. Nah, ini yang sebelah kanan jalan merupakan laut, dan sebelah kiri ini merupakan tempat wisata. Di masyarakat banyak yang jogging ria.
Inilah pemandangan Pantai Bom Tuban yang tampak matahari mulai sedikit demi sedikit ke atas. Non jauh di sana banyak pejoging-pejoging yang bersantai ria di Pantai Bom di pagi hari. Ini di sisi kiri jalan atau sebelah barat terdapat berbagai arena untuk permainan. Juga bagi yang gemar memancing, banyak masyarakat yang memancing di lokasi Pantai Bom ini. Nah, ini sebelah kiri aneka permainan disediakan. Nah, ini aneka permainan tersedia di Pantai Bom ini. Sini juga ada perahu nelayan yang parkir di pinggir jalan Pantai Bom ini. Sang mentari lambat laun semakin meninggi, tampak di ufuk timur sana. Aneka tanaman cukup rindang di sepanjang jalan Bom ini, menambah asrinya di lingkungan Pantai Bom Tuban.
karena di depan pintu gerbang para pesepeda, baik sepeda angin maupun sepeda motor, dilarang masuk di arena ini. Jadi kebanyakan ini pejalan kaki. Ini ada tempat istirahat. Disediakan tempat istirahat. Semakin ke ujung utara, ini hanya ditanami pohon cemara yang berjajar satu menuju ke utara. Matahari semakin naik. Banyak masyarakat Tuban, baik kalangan tua, muda maupun anak-anak, Pantai Boom. Tampak di sebelah barat lautan lepas. Banyak para pejoging yang kembali dari ujung utara setelah berjalan kurang lebih 1,2 km. Air laut pun cukup tenang. Angin berembus landai-landai saja, cukup spoi-spoi. Nah, ini istirahat. Nah, kita akan memasuki ujung paling utara. Di sini semacam ada 2 gapura. Ya, kita masuki. Oh, ini bukan gapura tapi tempat istirahat ini. Nah, ini sudah berada di ujung Pantai Boom Tuban. Kita sudah menempuh jarak 1,2 km. Nah, ini kita sudah
berada di ujung paling utara. Ini masyarakat sedang selfie-selfie, ada yang memancing, ada yang menikmati udara laut di kejauhan 1,2 km. Nah, ini para pemancing. Dangkal Pak nggih, niku nggih. Oh nggih niku. Nek ke sana Dangkal. Kalau Dangkal. 5 meter ya ada dalam. Oh, 5 meter baru ke dalam nggih. Nah, ya dalaman itu. Oh gitu, 5 meter. Garang-garang. Oh iya. Mancingnya narik Pak. Oh belum lari ini. Oh, belum. Pulang dulu. Oh pulang. Cari sarapan. Oh iya. Ini berada di ujung paling utara. Ternyata agak dangkal gitu yang ada di bawah. Nah, ini di ujung paling utara Pantai Bom Tuban. Tampak di kejauhan lautan lepas. Ini untuk anjungan peristirahatan. Kita memasuki ujung utara di kejauhan 1,2 km di tengah laut Pantai Bom Tuban. Oke. Di sana tampak lautan lepas. Mentari pun semakin tinggi. Para pemancing bersabar untuk menunggu kailnya. Ada yang kongkong-kongkong sate. Ada anak-anak bercanda. Dan non Daud di sana pengunjung pejoging sudah pada pulang. Demikian eksplor kami jogging pagi di Pantai Bom Tuban. Demikian bagi sahabat Nadi Nusantara yang baru bergabung, silakan subscribe, tombol lonceng hitamnya, di like, diberi komen, dan tolong di share. Demikian akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini barangkali tempat selfie bagi yang pengen selfie di pinggir Pantai Bom. Dan tampak di kejauhan sana para nelayan sedang melabuhkan perahunya di bibir Pantai Bom ini. Pemandangan yang cukup indah, tampak perkampungan di pinggir Pantai Bom.